Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang teori conditioning Pavlov dan Watson. Pada mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar, dosen pengampu Bapak Ayatullah Alfat MPD. Dengan beranggotakan saya Ragil Dwi Lestari, saya Irfan Abdul Aziz, saya Arifah Nuraddiningsih. Biografi Pavlov. Nama lengkap Ivan Petrovich Pavlov. Lahir di Jazan 18 September 1849. Wafat Lejurnal 27 Februari 1936. Pavlov anak dari seorang pendeta. Informasi yang diperoleh bahwa orang tua Ivan Pavlov berkeinginan supaya anaknya nanti mengikuti jejaknya menjadi pendeta. Tetapi Pavlov merasa tidak cocok untuk menjadi pendeta, kemudian memutuskan untuk menekuni dunia fisiologis. Dalam pengetahuan Pavlov dan tokoh behavioris lainnya memprediksi bahwa manusia dianggap mempunyai kesadaran yang sama dengan hewan. Sebab itu, eksperimen pada hewan disamaratakan terhadap manusia. Dalam pengetahuan Pavlov dan tokoh behavioris lainnya memprediksi bahwa manusia dianggap mempunyai kesadaran yang sama dengan hewan. Sebab itu, eksperimen pada hewan disamaratakan terhadap manusia. Teori belajar. Menurut ahli psikolog, menyatakan behavioristik merupakan suatu genetik berasal dari lingkungan. Teori belajar conditioning klasik melihat pelatihan yang secara berlanjut, karena stimulus dan rangsangan hadir untuk menggantikan stimulus lain dalam menumbuhkan respon. Sedangkan mengenai penguatan, menurut Pavlov, stimulus yang tidak bisa dikontrol memiliki interaksi dengan penguatan. Dalam teori tersebut dapat menggunakan prinsip yang dimiliki Pavlov tentang pengkondisian yang dapat dipakai untuk menguraikan beragam fenomena. Behavioristik sendiri mempunyai arti, yaitu belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. eksperimen. Dalam eksperimennya, Pavlov melakukan pada anjing dengan persepsi binatang dan manusia mempunyai kesamaan. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov yaitu memanipulasi pipi seekor anjing sehingga kelenjar air liurnya dapat terlihat dari luar. Gambar 1. Saat Anda memberi makan anjing, ia akan menghasilkan air liur dengan sendirinya. Gambar 2. Jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Gambar 3. Dalam percobaan ini, ketika anjing pertama kali diberi bel dan kemudian diberi makanan, anjing itu mengeluarkan air liur sebagai akibat dari makanan tersebut. Gambar 4. Makanan setelah menggunakan berulang pada percobaan ini, anjing merespon secara mandiri suara bel tanpa makanan dan air liur keluar dari mulut. Penerapannya, prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti yang dikembangkan Pavlov. Perasaan seorang bersifat pasif karena untuk mengadakan suatu respon perlu adanya stimulus tertentu. Sedangkan mengenai penguat, menurut Pavlov yaitu stimulus yang tidak terkontrol mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itulah yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan yang berfungsi sebagai penguat. Pavlov menyimpulkan hasil eksperimen yang dilakukannya dapat diterapkan pada manusia dalam metode belajar. Pada waktu belajar manusia dapat disimpulkan bahwa hasil eksperimen tersebut bisa diaplikasikan pada kegiatan belajar mendasar secara asosiasi antara stimulus dan respon secara reflektif. Biografi Watson. Nama lengkap John Broadus Watson. Tempat tanggal lahir Granville 9 Januari 1879. Wafatnya di New York 25 September 1958. John Broadus Watson adalah seorang psikolog asal Amerika yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan menciptakan behaviorisme merupakan teori psikolog penting.
Dalam karirnya, Watson telah meneliti banyak topik, akan tetapi ia mengatakan bahwa topik perkembangan anak sangat berharga baginya. Penekanan Watson terhadap topik tersebut menjadi kejadian baru dalam psikolog. Teori belajar. Teori belajar menurut Watson adalah SARBON atau Stimulus and Response Theory. Watson mendefinisikan proses belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dengan respon. Namun, stimulus dengan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, walaupun ia mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, menganggap bahwa faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan atau diamati. Eksperimen. Watson ingin membuktikan teori pengkondisian klasik yang menggabungkan rangsangan terkondisi dan tidak terkondisi untuk menghasilkan hasil yang serupa. Diketahui bahwa John Watson melakukan eksperimen yang disebut Little Albert. Gambar 1. Saat bayi diperlihatkan tikus tidak memberikan respon menangis. Gambar kedua. Saat bayi diberi suara palu memberikan respon menangis. Gambar 3. Saat bayi diberi suara palu dan tikus memberikan respon menangis. Gambar 3. Saat bayi diperlihatkan tikus memberi reaksi menangis. Penerapannya, menurut Watson, belajar adalah proses interaktif antara stimulus dan respon. Antara stimulus dan respon, tanggapan yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, siapa konfirmasi perubahan cara mental dan dalam proses pembelajaran, seseorang melihat faktornya sebagai sesuatu yang tidak dapat diamati dan oleh karena itu tidak perlu diperhatikan. Watson adalah behavioris murni, penelitiannya untuk belajar. Kami bekerja dengan ilmu lain seperti fisika dan biologi, sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan diukur. Watson berasumsi bahwa dengan cara ini akan dapat mengubah seperti yang diharapkan terjadi setelah seseorang melakukan sesuatu untuk mempelajari. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kami hanya mampu menampung 3 pertanyaan saja. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.